Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyim Rafsanzani, NIM C011171359, kelompok 28, kelas A, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video clinical skill lab yang berjudul manajemen jalan napas. Nah, untuk pengertian itu sendiri adalah membebaskan jalan napas untuk menjamin pertukaran udara secara normal, baik menggunakan alat maupun menggunakan alat bantuan. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, yang pertama untuk mengenal adanya gangguan jalan nafas, lalu yang kedua untuk membebaskan atau membuka jalan nafas, lalu yang ketiga menggunakan atau membebaskan jalan nafas menggunakan alat, yang keempat adalah mampu membersihkan jalan nafas, yang kelima adalah mampu mengatasi sumbatan jalan nafas baik yang parsial maupun yang total. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan di sini, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada pipa nasofaring, lalu di sini pipa orofaring, lalu di sini ada kasa, lalu di sini ada plester, lalu di sini ada jelly, lalu di sini ada handscoon, lalu di sini ada endotracheal tube, lalu di sini ada spoit, lalu di sini ada laryngoskop ya. Lalu di sini ada stetoskop, lalu di sini ada masker dengan amubek, dan ini selang selang oksigen yang dipasangkan di amubek. Lalu yang terakhir di sini adalah suction. Ya, jadi setelah kita menyediakan alat-alat, jadi yang pertama di sini kita lakukan adalah initial assessment secara simultan. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada gangguan jalan nafas, ya. Nah, jadi ada tiga cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah airway, lalu yang kedua adalah breathing, lalu yang ketiga adalah circulation. Yang pertama adalah airway, ya. Airway itu yang pertama kita menilai jalan nafas paten, lalu yang kedua kita lihat buka mulutnya, lalu kita di sini kita nilai apakah ada obstruksi atau tidak. Lalu setelah itu yang kedua adalah breathing. Breathing ini atau yang kita kenal dengan 3L, ya. Yang pertama look, ya. Kita look itu kita menilai pernafasan pasien dada kanan dan dada kiri. Setelah itu kita lihat juga retraksi dada tulang iga, ya. Selanjutnya adalah listen, ya, dimana kita mendengar sini mendengar hembusan nafas pada pasien. Lalu yang ketiga di sini kita feel, ya, kita rasakan, ya, bagaimana kita rasakan hembusan nafas pasien, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah circulation, di mana circulation ini kita meraba nadi dari arteri karotis pasien. Selanjutnya setelah kita melakukan initial assessment atau menilai pernafasan pasien, saluran jalan nafas pasien, selanjutnya yang kedua di sini adalah melakukan manual manuver, ya. Di sini tujuannya itu untuk menolong jalan nafas pasien. Misalnya dia mengalami lidah tertelan ke belakang sehingga menimbulkan mendengkur atau snoring, dan juga indikasinya untuk trauma servikal, ya. Jadi ada tiga cara yang dilakukan atau yang kita sebut dengan triple airway maneuver, ya. Jadi yang pertama itu di sini adalah head lift, ya. Head lift itu yang pertama kita meletakkan telapak tangan kita pada dahi pasien. Setelah itu mendorongnya, ya. Kita lihat sehingga nanti kepala pasien lebih menengadah, ya. Selanjutnya lalu yang kedua itu adalah chin lift, ya. Chin lift itu yang mana kita letakkan jari tengah kita pada tulang dagu pasien. Setelah itu kita mendorongnya ke depan, ya. Mendorongnya ke depan, ya. Mendorongnya ke depan, ya. Lalu yang ketiga di sini adalah jaw thrust, ya. Jaw thrust itu yang pertama kita letakkan ibu jari kanan dan kiri pada rahang bawah kiri dan kanan, ya. Setelah itu kita dorong juga ke depan, ya. Sehingga nanti gigi yang bawah berada di depan dari gigi yang atas, ya. Jadi untuk indikasi pada pasien yang mengalami lidah tertelan dan mengalami trauma servikal, manual manuver yang kita lakukan adalah jaw thrust, ya. Yang dimana tadi yang kita lakukan adalah
kita letakkan tangan kanan kiri kita pada sudut rahang kiri dan kiri bawah dan kanan bawah ya. Setelah itu kita tarik, kita dorong ke depan ya, sehingga tampak nanti gigi bawah berada di depan gigi atas. Di sini saya akan melakukan pengolahan jalan nafas menggunakan alat ya. Jadi alat yang kita gunakan di sini adalah pipa orofaring, pipa nasofaring, dan yang terakhir adalah jelly ya. Jadi yang pertama kita menggunakan pipa orofaring. Yang pertama kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita membuka mulut pasien dengan cara chin lift ya, Setelah itu kita head tilt ya, kita buka mulut pasien. Setelah itu kita mengukur pipa orofaring yang sesuai dengan pasien dengan cara kita mengukurnya dari mulut pasien ke telinga ya. Setelah ukuran, lalu kita melakukan pelumasan ya, supaya licin ya. Selanjutnya di sini kita masukkan secara perlahan ya. Cara masukkannya itu ujungnya itu ini dia menengadah ke langit-langit dari mulut ya. Kita masukkan secara perlahan sampai separuh. Setelah sampai separuh kita putar 180 derajat ya. Lalu kita masukkan lagi sampai full ya, sampai sini ya. Setelah itu di sini kita evaluasi dari pola pernafasannya ya, bagaimana. Ya. Setelah itu selesai. Selanjutnya di sini kita menggunakan pipa nasofaring ya. Yang pertama di sini kita melakukan evaluasi dulu pada kafum nasinya dulu ya. Nih kita lihat ya kafum nasinya. Ya, apakah ada edem, apakah ada lendir ya, atau kemerahan. Selanjutnya setelah itu kita di sini melakukan pengukuran dulu alat dari pipa nasofaring ini dengan kelingking pasien ya, kita ukur ya. Setelah itu kita oleskan jelly ya, ya. Kita oleskan juga pada lubang hidung pasien yang ingin kita masukkan, dan pada alatnya ya kita oleskan juga ya, supaya licin ya. Setelah itu kita pastikan ini ujung dari pipa nasofaring ini menghadap ke telinga ya. Setelah itu kita masukkan secara perlahan ya, kita masukkan secara pipa ya. Setelah itu kita masukkan. Setelah itu kita fiksasi ya, kita evaluasi dulu bagaimana aliran udara dalam pipa ya. Setelah itu baru itu kita evaluasi. Ya, jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan membersihkan jalan nafas ya, apabila pasien tersumbat dengan cairan ya, atau bisa kita dengar suara gargling ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan sapuan jari, dan yang kedua menggunakan suction ya. Jadi yang pertama sapuan jari dulu. Yang pertama kita buka mulut pasien ya, dengan melakukan jaw thrust ya, dan mendorong dagu ke bawah ya. Setelah itu kita balut jari tengah kita dan jari telunjuk kita menggunakan kasa ya. Setelah itu kita ambil barang atau benda asing yang ada di mulut pasien yang menyebabkan sumbatan ya, menggunakan jari kita ya. Setelah itu bisa juga kita menggunakan suction ya, atau mengambilnya. Oke. Ya, selanjutnya sini saya akan melakukan pengolahan jalan nafas apabila pasien mengalami sumbatan benda padat ya, atau bisa jadi pasien mengalami tersedak atau choking ya. Jadi yang pertama itu ada dua cara ya yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah back blow, yang kedua adalah abdominal thrust ya. Jadi yang pertama di sini adalah back blow ya. Jadi apabila misal pasien lagi berdiri ya, tiba-tiba tersedak ya, jangan biarkan pasien sampai tersungkur, langsung kita peluk ya. Kita rangkul ya. Tangan kiri kita rangkul bagian depan ya. Setelah tangan kanan kita itu mengepal ya. Setelah kita kepalkan dan kita melakukan hentakan sebanyak 5 kali ya, pada bagian garis silang, garis imajiner antara tulang belakang dan garis tulang belikat ya. Kita melakukan hentakan 5 kali. 1 2 3 4 5 ya. Setelah itu sini saya akan melakukan abdominal thrust ya. Jadi pada posisi pasien berdiri ya. Jadi langsung kita melakukan merangkul pasien, jangan sampai dia tersungkur.
Nah, setelah itu kita lakukan hentakan menggunakan kedua tangan ya. Pada garis pertengahan, pusar, dan ulu hati pasien ya. Tekan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita lihat bagaimana, apakah kita evaluasi apakah makanan yang benda padat yang menyumbat itu sudah keluar atau tidak ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan abdominal thrust apabila pasien dalam keadaan tidak sadar atau tersungkur ya. Jadi yang pertama ini kita memposisikan diri kita ya di atas pasien atau di samping pasien ya, batasnya pinggul pasien seperti menaiki kuda ya. Setelah itu kita melakukan hentakan menggunakan jari kedua tangan kita ya pada bagian pertengahan umbilikus ya dan processus sipoideus ya, pertengahannya ya. Kita melakukan hentakan sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setelah itu kita buka mulutnya, kita evaluasi ya, apakah makanan sudah atau sumbatannya itu sudah keluar atau tidak ya. Kita evaluasi lagi ya. Apabila belum, kita lakukan lagi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemberian napas bantu menggunakan back valve mask ya. Jadi yang pertama di sini saya melakukan penyediaan alat-alat. Di sini ada back valve mask dengan masker dan selang oksigen. Lalu di sini ada pipa orofaring ya. Nah, yang pertama di sini saya melakukan pengukuran maskernya ya, yang sesuai ya, yang sesuai dengan pasien atau penderita. Setelah itu di sini saya memasangnya pada back valve mask, maskernya, dan memasang selang oksigen pada back valve mask yang dialiri oksigen 12 liter per menit ya. Selanjutnya di sini yang pertama di sini saya melakukan pemberian periksa jalan napas pasien ya. Setelah itu saya tetap perhatikan jalan napasnya ya. Menggunakan pipa orofaring ya. Sama saja melakukan pemberian jalan napas menggunakan pipa orofaring. Yang pertama kita masukkan ya secara perlahan ya, dengan menghadap mulut langit-langit, masukkan setengah. Setelah itu kita putar 180 derajat ya. Kita masukkan ya. Nah, setelah itu kita letakkan tadi amobag atau back valve mask ya pada pasiennya ya. Pastikan masker itu menutup mulut dan hidung pasien ya. Dan setelah itu tangan kanan saya memegang pada bag dan melakukan dan memompanya ya. Ya. Yang pertama setelah itu kita lihat bagaimana apakah terjadi pengembangan pada dada atau tidak ya. Kita evaluasi ya. Nah, lalu untuk memastikan apabila ventilasi positif terhadap back valve mask ya. Yang pertama itu kita lihat tangan ibu jari dan tunjuk kita itu membentuk huruf C ya. Membentuk huruf C sehingga menutup mulut dan hidung agar udara tidak terkeluar dari masker ya. Sedangkan 3 jari kita itu membentuk huruf E. Dia itu menahan agar mandibula dia tetap terangkat dan kepala tetap ekstensi ya. Begini, tetap ekstensi sehingga kita bisa melakukan ventilasi secara yang baik ya. Nah, selanjutnya itu bila kita terdapat 2 orang, maka kita bisa 1 orang memegang masker ya, dan yang satunya lagi melakukan memegang bag atau memompa bag ya. Bila kecukupan ventilasi itu bisa kita evaluasi dengan melihat gerakan dada pasien atau bisa mengembang ya. Adapun untuk ventilasi yang dibutuhkan untuk frekuensinya itu sekitar 10 sampai 12 kali per menit. Selanjutnya di sini saya akan melakukan intubasi orotrachea. Yang pertama di sini pastikan jalan napas itu baik dan oksigennya sedang berjalan ya. Apabila sedang dilakukan kita pasangkan back valve mask ya, kita pastikan preoksigenasi yang kita berikan adalah cukup ya. Adalah cukup sebelum kita melakukan intubasi orotrachea ya. Nah, setelah itu kita melakukan uji dulu pada
pipa, anggap ini pipa endotahia ya. Nah, kita lakukan uji pada balonnya ya, apakah mengalami kebocoran atau tidak menggunakan spoit ya. Anggap inilah. Ya, kita lihat apakah mengembangkan dengan baik balonnya atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ya, kita pasang gagang dari laryngoskop ya. Nah, kita pasang laryngoskopnya. Setelah itu kita buka karena masih ada tadi orofaring pipa orofaring kita lepaskan. Lalu kita pasangkan laryngoskopnya ya ke dalam mulut pasien dengan cara perlahan masukkan mulut dan menggeser lidah ke sebelah kiri ya. Lalu kita di sini kita amati bagaimana di sini epiglotisnya dan pita suaranya. Ya. Setelah itu kita masukkan secara perlahan ya dari pipa orotrachealnya tadi ya. Kita masukkan secara perlahan. Ya. Jangan sampai menyentuh permukaan gigi ya atau mulut ya. Masukkan secara perlahan. Anggap ya ini pipa orotracheal. Ya. Ya, setelah itu kita masukkan spoit ya untuk mengembungkan balonnya tadi. Ya. Ya, sampai kita terdengar apakah masih ada suara pada pipa orotracheal atau tidak ya. Setelah itu kita sambungkan pada back valve mask ya. Back valve mask pada pipa endotrachealnya tadi ya. Setelah itu kita lihat bagaimana apakah ada pengembangan pada dada atau tidak ya. Ya. Setelah itu kita auskultasi ya. Kita auskultasi untuk mengevaluasi tadi pengembangan dari balon dari orotrachealnya ya. Kita auskultasi pernafasan dari dada kanan dan dada kiri, serta pada kita auskultasi pada bagian abdomen juga. Ini tujuannya untuk kita mengetahui apakah tadi pipa orotrachealnya itu terpasang terpasang benar atau tidak ya. Apabila sudah terpasang dengan benar, mohon maaf, ini kita fiksasi. Setelah itu kita fiksasi tadi pipa orotrachealnya ya. Demikianlah video skill lab saya yang berjudul manajemen jalan nafas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.